Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfi dari Sapinta Media dan rekan saya kami dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Agung Semarang akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang review perencanaan Gunung Jagung. Yang pertama adalah latar belakang perencanaan Gunung Jagung itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa salah satu fungsi bendung adalah untuk irigasi atau pertanian. Sama halnya dengan perencanaan Gunung Jagung ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan air pada lahan pertanian penduduk setempat. Nah, kenapa diperlukan perencanaan Gunung Jagung yang baru? Ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kenaikan jumlah penduduk sebesar 1,1% di lokasi Das Jagung, dan kenaikan jumlah penduduk ini menyebabkan perubahan tata guna lahan di daerah Das itu sendiri. Dari sisi internal gunung itu adanya peningkatan dan percepatan aliran permukaan atau runoff pada Sungai Jagung. Lalu ditandai dengan adanya sering terjadinya banjir dan tingginya angka sedimentasi pada Sungai Jagung. Maka dari itu perlu diadakannya perencanaan Gunung Jagung yang baru agar kebutuhan air pada lahan pertanian penduduk setempat dapat terpenuhi. Dari latar belakang di atas didapatkan rumusan masalah, yakni yang pertama bagaimana perencanaan ditulis pada Gunung Jagung, yang kedua bagaimana desain bangunan pelengkap dengan satu pintu, dan yang ketiga adalah bagaimana analisis stabilitas dengan inti gunung, di mana tujuan dari penelitian ini harus dapat menjawab dari ketiga rumusan masalah di sini. Selanjutnya saya akan menyampaikan metodologi atau alur dari penelitian secara garis besar. Yang pertama ada tahap persiapan, di mana di tahap persiapan ini kita pertama harus melakukan studi pustaka. Studi pustaka ini didapatkan dari literatur atau buku-buku yang berhubungan dengan perencanaan gedung. Yang kedua, setelah kita mendapatkan teori yang kita butuhkan, kita harus mengumpulkan data, di mana data ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini didapatkan dari hasil survei lokasi atau observasi di lapangan, dan data sekunder didapatkan dari instansi terkait. Di penelitian ini kita mendapatkan data dari BPWS Pamali Juanda. Yang setelah kita mendapatkan data, setelah data terkumpul lengkap, yang selanjutnya kita olah data tersebut. Data tersebut kita kelompokkan secara garis besar menjadi tiga, ada data hidrologi, mekanika tanah, dan geologi. Data hidrologi ini contohnya adalah curah hujan, mekanika tanah ini contohnya adalah hitung tanah, dan geologi ini contohnya batuan yang ada di dasar sungai, jenis batuan yang ada di dasar sungai. Yang selanjutnya ada analisis hidrologi, diawali dengan analisis data hujan. Lalu yang selanjutnya ada analisis dan tinjauan hidrolis gunung itu sendiri, di mana di sini kita akan mencari dimensi saluran primer, dimensi gunung dan fasilitasnya, dan tinjauannya terhadap tinggi genangan di hulu gunung. Yang terakhir, kita harus menganalisis struktur gunung, di mana di sini kita akan menganalisis gaya-gaya yang terjadi pada gunung dan juga analisis stabilitas gunung itu sendiri. Sebelum kita masuk pada analisis dan pembahasan, di sini ada detail lokasi penelitian, yaitu Sungai Jagung. Bisa dilihat bahwa Sungai Jagung terletak di Kabupaten Semarang, tepatnya di Kecamatan Tengapus, Provinsi Jawa Tengah. Di sebelah barat dibatasi Kota Temanggung, di sebelah timur ada Kabupaten Demak Utara dan Grobogan, lalu di sebelah selatan ada Kabupaten Boyolali, dan di sebelah utara ada Kota Semarang. Ini ada data alur sungai atau Sungai Jagung jika dilihat dari atas, dengan data sekunder dapat dari proposal tesis evaluasi banjir Sungai Jagung Kabupaten Demak
oleh Ekawati Ratna pada tahun 2017. Dari tesis tersebut didapatkan data sekunder berupa kecepatan aliran di Sungai Cilegon yaitu 1,4 meter per detik, kemiringan saluran yaitu 0,005, elevasi dasar sungai yaitu 19,15 meter, dan elevasi muka air yaitu 21 meter, dan juga lebar sungai 33 meter. Masih data sekunder, pada penelitian kali ini kita menggunakan 3 stasiun hujan das jagung, yaitu stasiun Banyumeneng dengan luasan 39 km persegi, stasiun hujan Bawen 37 km persegi, dan stasiun hujan Jagung dengan luasan 42 km persegi, di mana luasan Sungai Jagung itu sendiri adalah 118 km persegi dengan panjang sungai 21,44 km. Masuk pada analisa dan pembahasan. Yang pertama, dalam suatu perencanaan bendung kita harus mengetahui 3 hal berikut, yaitu mengetahui jenis bendungnya, mengetahui fungsi bendungnya, dan mengetahui debit andalan. Dimana untuk mengetahui ketiga hal ini, yang pertama yang dilakukan adalah kajian hidrologi, lalu menganalisis hidrologi bendung dan bangunan pelengkapnya. Selanjutnya adalah meninjau gerusan di hilir bendung, lalu menganalisa struktur bendung, dan yang terakhir adalah menganalisa stabilitas bendung. Masuk pada kajian analisis hidrologi. Yang pertama, sebenarnya pada analisis hidrologi ini data akhir yang kita perlukan adalah data debit rencana kala ulang tahun tertentu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah analisis curah hujan. Di sini pada penelitian ini kita menggunakan metode Thiessen, yaitu data yang didapatkan adalah data hujan dari tahun 2001 hingga tahun 2014 yang diambil dari 3 stasiun di atas. Ini hasil dari pengolahan dengan metode Thiessen dari tahun 2001 sampai 2014 dengan curah hujan rata-rata sebagai berikut. Masuk pada pencarian data debit banjir rencana. Sebenarnya data debit banjir rencana ini didapatkan dari data debit banjir dengan selang waktu pengamatan yang cukup panjang. Tapi karena pada penelitian ini tidak tersedia, jadi kita dapat menggunakan data curah hujan rencana sebagai gantinya. Pada penelitian ini menggunakan metode Google untuk mengetahui data debit banjir rencana dari data curah hujan rencana. Perhitungannya dapat kita buka di berikut. Ini merupakan perincian perhitungan untuk mendapatkan hujan rencana periode ulang tahun tertentu dengan menggunakan metode Google. Yang pertama, kita input hujan harian maksimum yang kita dapatkan dari hasil perhitungan dengan metode Thiessen di tahun 2001 hingga tahun 2014. Setelah itu kita cari rata-rata dari hujan harian maksimum tersebut dan didapatkan nilai 52,164. Setelah itu kita cari standar deviasinya dan didapatkan nilai 22,26. Selanjutnya, untuk mengetahui hujan rencana periode ulang tahun tertentu ini, kita harus mencari beberapa parameter lain, yaitu ada nilai YT dengan rumus mainland kali mainland dikali TR-1 per TR. Mendapatkan hasil sebagai berikut. Lalu ada parameter YN, yaitu nilai rata-rata dari reduksi data. Nilainya ini tergantung dari periode ulang tertentu. Pada tabel, bisa dilihat pada tabel bahwa kita menggunakan periode ulang 14 tahun, didapatkan nilai YN 0,51. Selanjutnya ada parameter SN, yaitu deviasi standar dari reduksi data. Nilainya tergantung dari jumlah data atau N. Seperti misalnya dengan YN, menggunakan nilai N 14 tahun, kita mendapatkan SN 1,01. Selanjutnya ada faktor frekuensi, didapat dari rumus YT dengan YN per SN. Selanjutnya kita input nilai rata-rata atau X dan nilai standar deviasi atau S. Dan setelah itu kita mencari hujan rencana dengan rumusan X plus S dikali
dikali dengan faktor frekuensi apakah. Dari metode bumbul ini didapatkan juga nilai CK atau koefisien kurtosis, yaitu sebesar 1,673, dan CS atau koefisien kemiringan dengan hasil 0,086. Kita kembali ke slide. Setelah kita mendapatkan nilai CS dan CK dari metode bumbul tipe 1 di atas, kita uji menggunakan uji Kolmogorov, di mana persyaratannya adalah metode bumbul tipe 1, nilai CS sama dengan 1,1396 dan nilai CK sama dengan 5,4002. Dari sini dapat disimpulkan bahwa metode bumbul 1 dapat digunakan untuk perhitungan analisis jumlah ujian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya sebagai dari data yang kita peroleh untuk perhitungan bumbul tipe 1, kemudian kita dapatkan tadi ada ujian kala ulang sebesar 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. Kemudian kita hitung debit banjir andalan menggunakan metode Nakayasu. Kemudian kita gunakan data curah hujan 10 tahun, 25 tahun, dan 100 tahun dengan hujan rencana seperti pada Excel berikut ini. Dari data sekunder dan primer yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, dapat diperoleh koefisien reduksi sebesar 0,89, kemudian luas das 118 km persegi, panjang aliran sebesar 21,44 km persegi. Selanjutnya kita akan menghitung debit banjir menggunakan metode Nakayasu. Langkah yang pertama adalah menghitung waktu konsentrasi dengan rumus 0,4 plus 0,058 dikali panjang sungai. Diperoleh hasil 1,644 jam. Kemudian yang kedua menghitung koefisien alfa. Dari hasil perhitungan diperoleh 1,667. Sedangkan persyaratan untuk koefisien alfa sendiri sebesar 1,5 sampai 3,5, maka diambil nilai 3 untuk daerah pengaliran biasa. Kemudian langkah selanjutnya menentukan satuan waktu yang digunakan dengan rumus 0,5 dikurangi 1 dikali dengan waktu konsentrasi, diperoleh 1,233 jam. Kemudian yang diambil adalah 0,75. Kemudian menghitung waktu puncak dengan rumus waktu konsentrasi plus 0,8 dikalikan dengan satuan waktu yang digunakan, diperoleh hasil 2,6296 jam. Kemudian langkah selanjutnya menghitung waktu relaksasi dengan rumus berikut, diperoleh 4,931 jam. Dari hasil-hasil perhitungan tersebut kemudian dihitung debit puncak dan diperoleh debit puncak sebesar 5,731 meter kubik per detik. Kemudian kita mencari koefisien hidrograf dari tahun pertama hingga tahun ke-13, diperoleh hasil seperti berikut. Kemudian koefisien hidrograf kontrol seperti pada tabel, begitu juga dengan koefisien hidrograf terkoreksi. Unit hidrograf satuan menggunakan metode Nakayasu pada tahun kelima dengan cara mengalihkan waktu dari tahun pertama hingga ke-13, kemudian dikali dengan koefisien hidrograf yang diperoleh dari tabel sebelumnya, dikalikan dengan faktor hidrograf, sehingga diperoleh total debit. Dan pada tahun kelima, debit terbesar adalah sebesar 160,88 dengan grafik seperti berikut. Kemudian di tahun ke-10, dengan cara yang sama, diperoleh
total debit terbesar sejumlah 222,61 dengan grafik seperti berikut. Kemudian di tahun ke-25 diperoleh debit terbesar sebesar 304,48,975 dengan grafik seperti berikut. Begitu pula di tahun ke-50 diperoleh debit tertinggi sebesar 264,996 dengan grafik seperti berikut. Dan selanjutnya di tahun ke-100 diperoleh debit total tertinggi sebesar 431,447 dengan grafik seperti berikut. Kemudian kita menentukan grafik hubungan antara waktu dan debit. Seperti pada grafik berikut menggunakan tabel yang sudah kita peroleh dari perhitungan sebelumnya. Selanjutnya kita kembali ke presentasi. Selanjutnya perencanaan hidrolis bendung. Yang pertama elevasi mercubendung. Perkiraan menentukan elevasi mercubendung. Diketahui elevasi sawah tertinggi sebesar plus 20 meter, kemudian tinggi air di sawah 0,1 meter, kehilangan tekan 0,1 meter, dari saluran tersier ke sawah 0,1 meter, dari saluran sekunder ke saluran tersier 0,1 meter, dari saluran primer ke saluran sekunder 0,1 meter, akibat kemiringan saluran 0,2 meter, akibat bangunan ukur 0,25 meter, kemudian dari intake ke kantong sedimen 0,1 meter, bangunan pelengkap lain sebesar 0,1 meter, eksploitasi 0,1 meter, dan dari hasil perhitungan diperoleh elevasi mercubendung sebesar 21,15 meter. Kemudian dapat disusun data perencanaan di antaranya. Yang pertama, elevasi muka air yang dibutuhkan sebesar plus 21,15 meter. Yang kedua, elevasi dasar sungai sebesar 19,15 meter. Yang ketiga, tinggi mercubendung sebesar 2 meter. Langkah selanjutnya menentukan tipe mercubendung. Terletak di daerah pegunungan Ungaran, memiliki kemiringan dasar yang cukup terjal dan beraliran deras dengan mengangkut material dasar sungai. Bendung Jeragung direncanakan dari pasangan batu kali dengan tipe mercu OG dan kemiringan 1:1 di hulu dan di hilir 1:1. Selanjutnya menentukan tinggi energi di atas mercu. Menghitung nilai CD. CD diperoleh dengan rumus 0,611 plus 0,08 dikali H per T, di mana T adalah tinggi mercu dan H adalah H1. Kemudian CD diperoleh 0,611 plus 0,08 dikali H1 dibagi dengan 3,5. 3,5 merupakan tinggi mercu. Kemudian menghitung tinggi energi di atas mercu atau H1 dengan rumus I sama dengan CD dikali 2/3 dikali akar G dikali 2/3 dikali B dikali H1 pangkat 3/2. Kemudian Q diketahui 120,74 dan CD diperoleh 0,611 plus 0,08 dikali H1 per 2 dikali 2/3 dikali akar dari 9,8 yang merupakan G dikali 2/3, kemudian dikalikan B yaitu 50 dan dikali H1 dipangkat 3/2. Dari perhitungan trial dan error antara koefisien debit dan tinggi energi di atas mercu didapatkan ketika air normal CD diperoleh 0,66 dan H1 sebesar 1,22 meter. Kemudian ketika air banjir CD diperoleh 0,71 dan H1 2,41 meter. Dan selanjutnya elevasi muka air banjir di atas mercu. Ketika air normal, elevasi mercu plus H1 diperoleh nilai plus 22,37 meter. Ketika air banjir, elevasi mercu plus H1 diperoleh plus 23,56 meter. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bangunan pelengkap bendung. Yang pertama, perencanaan kolam elak. Aliran air setelah keluar dari saluran peluncur biasanya mempunyai kecepatan atau energi yang cukup tinggi
yang dapat menyebabkan erosi di hilirnya dan menyebabkan distabilitas bangunan atau biasa disebut spillway. Oleh karena itu, perlu dibuatkan bangunan peredam energi atau yang disebut dengan kolam olah, sehingga air yang keluar dari bangunan peredam dapat keluar secara aman. Kolam olah dibagi menjadi 4 tipe, tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Yang membedakan adalah koefisien hidrolis dan debit banjirnya. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain bendung dan bangunan pelengkapnya adalah yang pertama, memperhitungkan panjang muka lantai. Menggunakan garis kemiringan hidrolik yang digambar dari hilir ke hulu dengan titik 0 diambil dari dasar hilir bertekanan 0. Kemudian memperhitungkan tebal lantai kolam olah. Penentuan tebal lantai kolam olah harus dilakukan pada 2 kondisi, yaitu ketika kondisi normal dan ketika kondisi banjir. Yang kedua, merencanakan bangunan pengambilan atau intake. Pembilas pengambilan dilengkapi dengan pintu dan bagian depannya terbuka untuk menjaga jika muka air tinggi selama banjir. Kapasitas pengambilan harus minimal 120% dari kebutuhan pengambilan untuk menambah fleksibilitas dan memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi selama umur proyek. Bila pengambilan mempunyai bukaan lebih dari 1, maka pilar sebaiknya dimundurkan untuk menciptakan kondisi aliran masuk yang lebih mulus. Besarnya bukaan pintu tergantung pada besarnya kecepatan aliran yang diizinkan. Tipe bukaan pintu ada 2, dapat dilihat pada gambar. Tinjauan terhadap gerusan di hilir bendung digunakan untuk menentukan tinggi dinding halang atau koperan di ujung hilir bendung. Untuk menghitung kedalaman gerusan digunakan metode lese dengan meninjau kedalaman dan debit bendung dibagi faktor lumpur lese. Selanjutnya, analisis struktur bendung. Yang pertama, menganalisa gaya vertikal. Menghitung gaya akibat berat sendiri. Berat konstruksi suatu bangunan ditentukan oleh dimensi, berupa panjang dan lebar bendung, serta bahan yang dipakai atau berat jenis dari bahan yang digunakan. Untuk bentuk pias segitiga digunakan rumus G sama dengan setengah kali B1 kali H kali gamma. Kemudian untuk bentuk pias persegi digunakan rumus G sama dengan B2 kali H kali gamma. Selanjutnya, menghitung gaya angkat air. Gaya angkat air yang bekerja pada fondasi suatu konstruksi akan mengakibatkan berkurangnya berat efektif bangunan, di mana perhitungan besarannya dihitung dengan cara membagi beda tinggi energi dengan panjang relatif fondasi bangunan. Dengan rumus UX sama dengan HX L X per L dikali delta H, di mana UX merupakan gaya angkat air pada titik X, HX jarak vertikal dari titik 1 kali 1 ke muka air upstream, kemudian L merupakan jarak bidang kontak fondasi bangunan dengan tanah, LX jarak bidang kontak fondasi bangunan dengan tanah sampai titik X, delta H beda tinggi energi. Yang kedua, menganalisa gaya horizontal. Menghitung gaya hidrostatis. Gaya tekan hidrostatis diperoleh dengan rumus FH sama dengan setengah kali PH kali I, di mana PH sama dengan H kali gamma kali W. Kemudian menganalisa gaya pada dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah berfungsi untuk menahan longsoran akibat tekanan aktif dari tanah. Untuk merencanakan dinding penahan tanah, harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik dari tanah dengan parameternya, berupa berat isi, sudut geser, dan nilai kohesi. Kemudian menghitung tekanan tanah lateral, di mana ada tekanan tanah pasif dan ada tekanan tanah aktif. Selanjutnya, menganalisa gaya gempa. Besaran gaya gempa dapat dihitung dari perkalian antara koefisien gempa disesuaikan peta gempa Indonesia dengan berat bendung itu sendiri. Yang terakhir, analisis stabilitas bendung. Yang pertama, analisa terhadap stabilitas geser. Faktor keamanan diperoleh dari koefisien gaya gesekan dikalikan keseluruhan gaya vertikal dibagi gaya horizontal. Yang kedua, analisa terhadap stabilitas guling dengan faktor keamanan diperoleh dari momen penahan dibagi momen guling. Selanjutnya, analisa terhadap stabilitas daya dukung tanah.
untuk mengetahui kemampuan tanah menahan beban konstruksi di atasnya serta mencegah terjadinya penurunan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.